Alam memang tak pernah bosan memberikan karunia-Nya kepada manusia. Seperti halnya Tuhan yang senantiasa melimpahkan segala kenikmatan bagi insan penghuni bumi. Bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, kekayaan alam yang tersimpan di hamparan bumi memberikan manfaat yang seakan tak ada habisnya. Tak heran jika sebagian masyarakat yang berhubungan langsung dengan lingkungan tak bisa lepas dari ketergantungan sumber daya alam. Sebagai daerah kepulauan, tentu saja hasil laut adalah bagian penting bagi masyarakat provinsi ini. Hasil laut adalah komoditi yang menggerakkan perekonomian, bersanding dengan geliat pertambangan timah rakyat yang juga masih mendominasi aktivitas warga dalam mendulang rupiah. Ya, apalagi provinsi rumpun Melayu ini sangat terkenal dengan hasil bumi berupa bahan tambang yang sudah dikenal dunia berupa timah putih. Citra yang tak bisa terlepas sejak ratusan tahun lalu dan masih berlaku hingga saat ini. Sebaran pertambangan tradisional milik rakyat sudah menyebar di hampir seluruh kabupaten kota. Kebanyakan rutinitas aktivitas tambang dilakukan di darat, namun tak sedikit pula yang beroperasi di lepas pantai. Desa Batu Blubang di Kabupaten Bangka Tengah adalah salah satu potret desa yang sebagian masyarakatnya masih mengandalkan pertambangan timah di laut. Kebanyakan warga kini menjadikan penambangan timah sebagai mata pencaharian kedua di saat kondisi laut sedang tak bersahabat. Namun masih ada juga warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil penambangan timah di laut. Kegiatan penambangan timah yang penuh dengan resiko ini, mau tidak mau, memang harus dilakukan untuk menjaga periuk nasi di rumah agar tetap terisi. Mayoritas penduduk desa Batu Blubang memang berprofesi sebagai nelayan.
Namun puluhan di antaranya juga masih ada yang belum bisa terlepas dari tambang timah. Kamiluddin ialah salah satu contoh kepala keluarga yang masih bertahan dengan pekerjaan ini. Terkecuali hari Jumat, setiap pagi hari Kamiluddin dan sanak keluarganya mempersiapkan keperluan untuk menambang timah di lepas pantai. Dengan menggunakan perahu motor nelayan berukuran kecil, jarak yang ditempuh menuju TI Rajuk sekitar 20 mil dari lepas pantai. Atau dibutuhkan waktu 30 hingga 45 menit dari dermaga desa. TI Rajuk adalah nama untuk kapal apung yang ditambatkan di tengah laut. Di tempat inilah para penambang timah melakukan aktivitasnya. Menyedot pasir timah, lalu menyaringnya, memisahkan antara pasir laut dan pasir timah. Sepanjang perjalanan menuju TI Rajuk milik Kamiluddin, puluhan TI Rajuk terlihat berjejer. Ada yang masih aktif dan ada pula yang sudah tidak beroperasional lagi. TI Rajuk itu ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena berbagai hal. Namun, kebanyakan disebabkan habisnya modal atau pendapatan menambang sudah tidak lagi sebanding dengan ongkos operasional yang harus dikeluarkan. Penduduk desa Batu Belubang sudah terbiasa dengan pekerjaan menambang timah di laut. Kebanyakan dari mereka bahkan mewarisi keahlian ini dari orang tua. Jika sekali menambang seperti ini, Kamiluddin harus membawa ketiga temannya. Selain karena pekerjaan ini membutuhkan banyak tenaga, menambang timah di laut juga harus memiliki modal yang cukup besar. Sekali beroperasional seperti ini, biasanya Kamiluddin harus menyiapkan Rp400.000. Biaya ini dipakai untuk keperluan perbekalan dan biaya sewa kapal serta bahan bakar solar untuk menggerakkan TI Rajuk. Menambang timah di laut juga harus memperhatikan waktu. Semakin cepat dimulai menambang, maka semakin cepat pula mendapatkan timah untuk dibawa pulang. Itu pun jika ketersediaan timah di bawah laut masih ada. Terkadang para penambang harus menahan kecewa karena lokasi penambangan tidak menghasilkan pasir timah, walau sudah ditambang 1 hari penuh. Alat sederhana seperti TI Rajuk yang berisi mesin kompresor untuk menyedot timah ini dibuat secara sederhana oleh para penambang. Jika ditotal harganya pun tergolong cukup mahal, karena bisa mencapai Rp40 juta per unitnya. Namun dari alat inilah puluhan warga desa Batu Belubang menyematkan harapannya. Harapan untuk bisa menuai rezeki yang terkandung dalam alam.
Kelompok Kamiludin bukanlah satu-satunya penambang timah yang beroperasi di laut. Setiap harinya selalu ada warga lain yang juga sudah menambatkan TI rajuknya dan bersiap untuk melakukan penambangan timah ala kadarnya. Proses penambangan timah memang berlangsung cukup lama. Setelah para penambang memasang pipa penyedot ke dasar laut, pasir-pasir yang terangkat harus disortir dengan air untuk memisahkan antara pasir laut dengan butiran pasir timah yang masih berwarna keabu-abuan. Proses yang dilakukan dari pagi buta hingga sore ini baru bisa dilanjutkan dengan memisahkan butiran pasir timah secara manual dengan tangan sendiri. Tak banyak memang jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu penambang timah bisa membawa pulang 30 hingga 40 kg sekali menambang, namun saat ini maksimal para penambang hanya bisa mendapatkan 10 kg saja. Bahkan kondisi terburuknya, para penambang tidak bisa membawa pulang pasir timah dalam satu hari. Walau sudah lembur sampai malam dan menginap di tengah laut. Kondisi ini belum lagi diperburuk fluktuasi harga pasir timah di pasaran. Batas tertinggi harga pasir timah saat ini menembus angka Rp80.000. Jika sedang turun, harga pasir timah hanya dihargai Rp40.000 per kilogramnya. Jika saat ini rata-rata hanya bisa mengumpulkan 10 kg per hari, maka Kamiludin dan kawan-kawan hanya bisa mendapatkan untung tidak lebih dari Rp400.000 setelah dipotong ongkos dan biaya operasional. Kalau dulu Pak, memang menghasilkan dulu Pak, lumayan lah kalau dulu. Dapatlah 30-40, udah tekor lah istilah kan dulu kan. Kalau sekarang, iyalah istilah mau turun ke laut ombak besar Pak. Sedangkan nelayan banyak nganggur, terpaksa untuk sehari-hari kita lari ke TI lagi Pak. Lari ke TI, yang penting lah ada untuk belanjaan hari ini kan. Untuk makan hari ini. Dari pagi ke pagi lagi, kalau ketemu barangnya. Soalnya kan nggak setiap hari kita ketemu Pak. Kali ketemu kita hantam terus. Iya Pak. Tapi kalau musim sekarang jarang lah Pak. Nggak bisa lagi sekarang. Yang barang yang mau dicari itu kadang-kadang sudah payah lah. Sistemnya sekarang setelah sistem guyur lagi. Yang penting nggak tekor turunkan. Semenjak tahun 2014-13 ini Pak, kami selaku penambang tidak menemukan lagi namanya timah terlalu banyak. Ada sih ada, tapi tidak sesuai lagi. Nah, jadi kami mencoba beralih kembali seperti yang dulu-dulu. Bahwa nelayan yang sebenarnya kembali ke nelayan sebenarnya. Nah, jadi harapan kami yang itu, penambangan itu tidak sepenuhnya kami kerjain 100%. Hanya sementara Pak. Karena kami di Batu Bulubang ini pada dasarnya ialah nelayan, ialah juga penambang.
Geliat ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung nyatanya masih dipengaruhi oleh komoditi timah. Hampir sebagian besar nilai dan jumlah transaksi jual beli serta nilai tukar rupiah bahkan dikendalikan oleh hasil tambang ini. Jadi setelah digali, timah didapat, ini memiliki nilai tambah karena dia merupakan komoditi yang punya nilai tambah. Kemudian setelah digali berupa pasir timah, itu dilakukan pengolahan lebih lanjut, jadi masuk ke sektor industri, otomatis menggerakkan sektor industri, industri punya nilai tambah juga. Iya, diolah nanti akan menjadi timah batangan kalau untuk di bubble ini. Setelah berupa produk timah batangan, dia akan menjadi komoditi yang siap dijual sebagai pangsa ekspor timah. Dia akan masuk ke sektor perdagangan. Jadi di dalam sektor perdagangan juga digerakkan oleh komoditi timah ini. Jadi secara berantai, jadi timah ini punya peran di sektor penggalian, sektor industri, sektor perdagangan. Kemudian sektor yang lain juga ikut bergerak. Perekonomian di bubble. Jelas ini ibarat rumah gitu ya. Kalau salah satu tiang penyangganya itu nggak berfungsi secara baik, dia tentu akan melumpuhkan yang lain, sendi-sendi perekonomian yang lain karena punya dampak yang luas terhadap sektor-sektor yang lain. Dengan sendirinya ketika timah ini lesu, sektor yang lain pun akan terasa di masyarakat seperti itu. Sayangnya kini pemanfaatan bahan tambang di perut bumi Laskar Pelangi ini tak bisa maksimal lagi. Ya, ketersediaan timah di provinsi ini terus berkurang. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah ekspor timah dari Bangka Belitung terus mengalami penurunan. Kondisi ini praktis turut mempengaruhi perekonomian Bangka Belitung. Sementara pemerintah belum juga memiliki langkah serius untuk menyongsong era pasca tambang. Ya, sekarang kan salah satu gerakan yang saya kira sering kita dengar itu adalah gerakan kembali ke lada. Gerakan kembali ke lada, gerakan kembali ke karet. Dan sekali lagi tidak mudah merubah mindset masyarakat yang semula sebetulnya sudah settle dengan kondisi perkebunan tadi, lalu kemudian berubah menjadi instan dan konsumtif dengan menjadi penambang timah, dan kemudian ingin diajak kembali. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Nah, yang akan tertinggal itu adalah
ancaman-ancaman di luar hanya sekedar apakah mereka akan tetap bertahan, tetapi lebih kepada ancaman kemana mereka akan disalurkan, pekerjaan apa yang akan mereka lakoni setelah pasca tambang ini. Nah, saya kira ini belum terkelola dengan baik. Nah, saya masih melihat bahwa konteks persiapan kita ke arah sana belum maksimal. Saya melihat pemerintah juga belum punya desain yang kuat untuk kemudian mengarahkan area pasca tambang ini sebetulnya konsepnya seperti apa. Nah, tourism yang dibayangkan sebagai salah satu aspek dari pengembangan itu juga saya kira belum terdesain sedemikian rupa. Nah, himbauan saya kira apakah kita menunggu semua timah di Bangka ini baru habis dan kemudian seluruh lingkungan juga sudah rusak, baru kemudian kita akan berpikir akan dikemanakan provinsi ini. Nah, kepala daerah dalam hal ini saya kira juga tidak boleh sekedar pro kepada kepentingan pasar dan pro kepada kepentingan bisnis, tetapi juga harus memikirkan jangka panjang setelah ini apa. Jangan, sekarang kita berpikir kalau misalnya kita mengambil aturan yang tegas melarang pengelolaan pasca tambang, tapi alternatif yang disiapkan apa? Tetapi kemudian jika meneruskan, lalu bagaimana mengelolanya? Sepanjang ini kan kita tidak melihat itu yang secara jelas. Jadi saya kira memang harus ada komunikasi yang intensif dan keinginan yang sungguh-sungguh antara berbagai stakeholder. Biar bagaimanapun juga, 1,4 juta penduduk Bangka Belitung saat ini memiliki cerita dan ikatan erat dengan timah. Dan timah tak ubahnya urat nadi masyarakat Bangka Belitung. Pekerja formal, penambang rakyat, pedagang, petani dan masyarakat luas tak bisa lepas dari pengaruh ketersediaan dan nilai timah. Sudah seharusnya pemerintah memiliki gagasan dan program yang terarah untuk bersiap melepaskan diri dari timah.